Ibu. Perkenalkan saya Yusti sebagai mahasiswa gizi. Di sini juga ada rekan saya nanti bakal notulensi. Sebelumnya terima kasih udah mau mengizinkan kami melakukan konseling gizi. Sebelumnya kita perkenalkan lagi Bu atas nama ibunya. Siti Rahmawati. Untuk anaknya Muhammad Nala Astarian. Oke. Ini tadi usianya 3 tahun ya Ibu. Dengan berat badan 11,8 kilo, tadi juga diukur 11,9, terus panjang badannya 87 cm. Sebelumnya kalau misalnya kami hitung atau sebelum konseling lebih lanjut, kami menentukan status gizi dari Sinala. Ini itu. Jadi kalau ini dulu di bawah -3 ya berarti? Iya. Oke. Jadi Di bawah -2. Di bawah -2. Oke. Jadi ini tuh ada indikator untuk menentukan status gizinya ibu. Jadi sebenarnya kalau menentukan indikator gizinya itu kan membutuhkan berat badannya sama tinggi badannya. Nah ini tadi udah diukur. Nah Nala sendiri kan untuk normalnya di mediannya di tengah-tengah sini, namun untuk di Nala sendiri itu di bawah -2 SD Bu. Jadi kalau misalnya di -2 SD untuk menurut tinggi badannya itu termasuk kategori yang pendek. Tapi itu tidak memungkinkan kalau misalnya Nala ini bakal juga bisa normal. Jadi tidak seterusnya dikatakan pendek sesuatu. Mungkin sebelumnya saya izin untuk bertanya-tanya lebih lanjut tentang Nala. Oke. Sebelumnya untuk Nala sendiri ini punya sakit atau penyakit tertentu nggak akhir-akhir ini? Yang terakhir itu sakit batuk pilek gitu. Terakhir panas sakit batuk pilek. Yang terakhir. Oke. Berarti akhir-akhir ini itu mungkin penyakit atau batuk pileknya itu baru-baru ini atau sebulan yang lalu atau Paling 2 bulan. 2 bulan? Dalam 1 tahun itu kira-kira Nala ini termasuk yang sering batuk pilek atau enggak? Paling 3 bulan. Enggak sering sih Mbak. Oke. Berarti cuma jarang-jarang aja. Ini kita nanyain tentang pola makannya ya Ibu, karena memang berkaitan dengan gizi. Ini biasanya sehari-hari Nala ini makannya apa aja? Kayak ada lauk daging, tempe, tahu, atau telur yang dia suka gitu? Biasanya itu kadang terus ada telurnya, kayak kuning telur itu kita banyakin kuning telurnya. Kadang ayam goreng, makan tahu juga, itu juga suka. Gitu. Berarti kalau misalnya makan telur sama ayam goreng dia lahap ya? Sop itu kayak kuah soto itu juga mau. Berarti yang berkuah-kuah ya? Iya juga mau. Terus kalau misalnya kendala dalam makanannya ada nggak Ibu? Kayak misalnya dia kurang suka makan apa gitu? Sebenarnya sih apa ya? Dia bisa sih makan ayam itu sebenarnya, tapi agak dilembutin dulu. Jadi tak lembutin nggak utuh kayak gitu. Tak lembutin dikit gitu. Terus kalau Baru misalnya, bisa. oke, berarti tadi makannya harus dalam tekstur yang lembut ya. Terus Nasinya bisa, biasa bisa. Cuman kayak kalau telur kita kan biasa. Nah kalau ayam itu loh kan gitu. Ayam khusus ayam doang. Ayam aja kayak di lembutin dikit gitu. Ayam. Tak kecil-kecilin kayak gitu. ayamnya itu digoreng gitu ya? Itu ayam Baru goreng. dihalusin kecil, disuir. Iya kayak gitu. Terus selain ayam ada nggak Bu, kayak makan daging gitu-gitu? Telur kan tadi udah ada makan sama ayam jarang. Kalau sayur, Sayur itu jangan bayam itu juga perlu. kalau dari tadi kan ada sop ya? Sayur aja sop iya. Nah, itu sop Wortel biasa. itu kan. Oh, oke. Ada wortelnya juga kan. Kentang. Kalau misalnya makan dalam sehari biasanya berapa kali? 3 kali. Biasa pagi, siang, dan malam. Ada selingan Seling atau snack gitu? biskuit gitu. Oke. Semua kayak gitu. Terus
ini kan tadi dari pola makannya sebenarnya cukup baik ya, udah makan sayur, terus dia udah keren banget ngasih makan ayam gitu ya, udah telur juga bagus dikonsumsi, terus nasinya juga ada. Kalau misalnya dari makan gizi seimbang itu cukup baik ya. Tapi kalau misalnya kendalanya gitu ada nggak Bu? Misalnya kayak ada di momen kayak nah ini susah makan atau gimana Ya pas kayak mau sakit gitu kayak nggak mau makan gitu kan. Berarti Kalau kalau biasanya kan misalnya berarti nafsu makan Nala cukup baik. iya Kalau misalnya sakit berarti iya kayak nggak enak badan ya kayak kita gitu kayak nggak nafsu Iya, makan kayak gitu. Hai. Ini Bu, saya ingin tanya tentang terkait dengan kondisi keluarga. Biasanya Nala ini tinggalnya di rumah sama siapa aja? Itu saya kan kerja Hmm. kan ngekos gitu. Hmm. Jadi suami sama saya tuh kerja, jadi anak ini kalau pas kerja dititipkan untuk Vina gitu. Biasanya kerjanya pulang jam berapa? Saya jam 8 sampai jam 5. Oke. Berarti, ayahnya juga. Kalau suaminya enggak menentu, pada musik tapi ada sosial. Oke. Terus hai. Kalau misalnya berarti diawasin putihnya ya. Kalau misalnya diawasin putihnya itu dari ibunya ada titipan nggak, kayak misalnya makannya harus gimana atau minumnya harus gimana? Ya bisa nyautinya. Hmm. Katanya tak paham kalau kasih itu ya full sama saya gitu. Saya bilang gitu. Kalau malam katanya nyautinya katanya sama saya gitu. Ini kan tadi Nala pernah atau sempat sakit ya Ibu? Biasanya itu Ibu tahu nggak ciri-ciri Nala itu sakit itu karena apa? Kayak tanda-tanda, oh ini mau batuk pilek. Iya kayak terlalu kesentok coklat terlalu sering kayak gitu. Jadi dalam konsumsi gitu. Kalau misalnya kayak sanitasi di rumah gitu Ibu gimana? Kayak misalnya apakah Nala ini udah tahu rules buat atau peraturan buat kayak cuci tangan Iya. sebelum makan atau Tahu. dia enggak gitu? Tahu dia ya cuci tangan kalau misalkan habis makan, misalkan dia makan sendiri kayak roti kayak donat atau gitu ya apa cuci tangan, minta cuci tangan karena kan ya nutrisi juga kan. Terus dia dikasih arahan cuci tangan dulu. Kalau ini Bu, air minumnya itu galon dari beli atau air galon itu di mana sih? Pakai itu galon tapi yang asli kayak bukan isi ulang. Jadi dari pola makan ini sebenarnya udah cukup baik, cuman Nalanya suka nyemil ya Ibu, Iya. coklat-coklat gitu. Iya juga. Kalau misalnya pas Nalanya ini makan coklat gitu ya, sebelum makan utama biasanya terganggu nggak makanan utamanya? Mungkin agak mundur dikit kayak gitu. Ya tergantung lebih banyak sama Tina kan saya masih pagi gitu. Tergantung Tina bisa isi makannya jam berapa gitu. Tapi tetap ya tadi pagi tetap 3 kali. Berarti selain coklat ada lagi nggak Ibu snack-snack yang biasanya Nala makan? Itu sih coklat terus biskuit yang apa kayak gluten itu terus biskuit kembang itu. Tahu kan? Biskuit yang biskuit kecil ini yang atasnya ada warna-warni kembang warna-warni. Jajan dulu. Aku suka jajan ya. Gitu. Selain yang manis-manis ada nggak Ibu kayak snack yang mungkin asin ya? Oh, nggak seberapa. Tapi pas dikasih Nalanya suka atau Enggak sih, dia lebih suka yang manis-manis? waktu itu pernah tak kasih coba. Dia nggak tak kasih coba, dia nyomot sendiri kayak itu loh apa ikaku. Ikaku itu kan asin Iya. ya itu, tapi kan nggak terlalu asin kayak yang Lays terus Cipaku itu kan terlalu asinnya banget micinnya gitu kan. Kalau yang ikaku kan nggak seberapa tapi nggak sering banget sekali tuh. Ini tadi Ibu tadi bilang kalau misalnya Nala makan donat juga nih Bu, itu biasanya makan donatnya kayak sebelum makan utama atau sesudah makan utama?
bisa ditentuin sih pulang ayahnya kerja malam gitu, soalnya yang bawain donat ayah juga gitu. Ya, berarti malah dia suka makan donat gitu. Tapi tak yang enak-enak itu. Enggak enak. Selain donat mungkin ada makanan lain selain donat? Ya roti juga bisa, pokoknya yang ada Deh, kayak roti bolu apa bolu sih, kayak bolonnya yang luar gula halus, gitu dia juga suka. Deh, pulang. Oh, apa ya? Kalau sama Gimana nih? Susunya kita pakai tiga. Itu biasanya berapa kali? Kalau dulu itu sering ya, kalau sekarang sudah tidak seberapa ya, soalnya kan lebih Makan ya. Tapi dalam satu hari ada konsumsi susu. kalau malam itu sering kali 3 kali ya, 2 sampai 3 kali kalau malam ya, tidur malam. Kalau mau tidur paling adalah 8 kali yang bikin satu hari. 8 Oke Bu, oh ya, tadi udah ada donat, terus udah ada coklat, kan berarti termasuk makanan-makanan manis. Mungkin biasanya sih kalau misalnya anak yang konsumsi manis berlebih itu biasanya sedikit lebih cranky Bu, karena mungkin dia memiliki energi diri yang lebih banyak. Mungkin malah sendiri ada terganggu nggak Ibu jam tidurnya gitu? Kadang itu tidurnya malam-malam. Tidur malam biasanya Kalau tidurnya jam tidur siang tidur. tidur siang tidur. Kalau misalnya malam biasanya sampai jam berapa? Paling jam 11 kan 12. Oh, Hari kamu malam. begadang. Oke. Mungkin selain itu ada kendala-kendala lagi nggak yang mau Ibu tanyakan atau cerita? Masa itu dia Kayak mungkin ngalanya ini kan tadi sempat sakit ya Ibu, tapi jadi makanannya juga terganggu. Mungkin selain sakit mungkin ada juga Ibu nalanya ini kurang mengonsumsi makanannya karena ada suatu hal. Mungkin kan kalau pengurangan dari status gizi kan tadi masih belum dikategorikan normal ya Ibu. Mungkin itu kan faktornya banyak, jadi bukan karena dari ibunya aja, tapi karena dari nalanya mungkin ada faktor lingkungan, kayak mungkin dia kurang merasa makanannya itu menyenangkan atau malah bikin trauma, atau bisa juga sakit tadi. Jadi memang banyak faktor penurunan berat badan. Mungkin dari Nala sendiri yang paling kurang dalam makanannya selain sakit mungkin ada kendala lain nggak Ibu? Konsisten sih, nggak seberapa banyak. Oke, itu berarti Tadi yang bilang kenyang kayak gitu. Sudah kenyang gitu. biasanya makanannya berarti ikut makanan keluarga ya Ibu? Iya. Terus kalau porsinya kan tadi Ibu merasa kayak kurang, itu biasanya kalau nasinya itu Ibu memperkirakannya nggak? 1 centong. 1 centong, itu lauknya juga? Secukupnya. Kalau dilihat dari status gizinya ini kan tadi belum dalam kategori normal, ini mungkin memang banyak faktornya ya Ibu. Kalau dari pengetahuan saya ini karena memang dari pola makannya Nala sendiri masih mengonsumsi gula yang berlebihan ya, kayak misalnya coklat, terus tadi juga makan donat dan saya sebenarnya nggak apa-apa Ibu, karena memang saya tahu mungkin kalau misalnya anak rewel atau gimana atau pingin kan sebagai ibu pingin ngasih yang terbaik ya Ibu. Ibu udah keren, cuman kalau misalnya dari kategori yang ini sebenarnya lebih baik untuk dikasih cemilan yang padat gizi Bu. Nah, padat gizi itu bukan berarti harus makan sayur yang banyak, tapi memang beneran yang full energi, terus full kalori buat menaikkan berat badan. Nah, tadi untuk makan kan selain sop itu juga tadi makan bayam. Iya. Makan Sambil sayur Oke. Terus pas setiap makan ini Nala sendiri pernah ke distract atau keganggu nggak Ibu? Kayak misalnya dia makannya itu harus nonton TV atau harus digendong jalan-jalan sekomplek kayak gitu. Kalau dulu iya. Kalau sekarang alhamdulillah ya enggak. Paling mainan kayak gitu, dia fokus mainan gitu. Fokus mainan ya sambil makan. Selain itu mungkin ada pas makannya ada kendala lagi nggak Ibu? Kayak misalnya
susah makan karena memang makanannya tidak suka atau gimana? enggak sih. Kalau ya itu kan sih kalau apa yang ayam itu tuh. Jadi agak dilembutin gitu. Kalau enggak lembut tuh apa dilepeh sama dia. Tapi untuk sebenarnya untuk tekstur dari usia Nala Iya bisa. bisa untuk mengonsumsi yang keras ini. Cuman dari ayam dia tidak. Iya. Itu yang sepupunya Nala, bukan sepupu ya, om kecilnya lah. Itu juga kayak gitu. Sama ayam itu enggak mau dia. Jadi harus beberapa kali. Malah nggak mau sama sekali kayak pecinta itu ayam. Makanya kalau Nala kan dia masih mending dia mau walaupun agak dihalusin. Kayak itu kayak ayam itu nolak gitu. Terasa anak Kayak kecil itu. itu. Mulai kurang suka tekstur gitu memang dari bayi atau gimana? Dulu tuh kan di blender ya. Kalau sekarang kan ya apa namanya tak halusin dulu, terus itu tak coba nggak tak halusin, ternyata dia juga tidak mau gitu. Kalau dihalusin dikit kayak gitu paling sih kayak gini segini kan biasanya kalau kita kan ngasihin segini ya. Itu kita kurangin paling sepertiganya dari lauknya itu tadi. Kalau misalnya tadi kan kurang daging ya Bu, tapi kalau misalnya tahu tempe gitu-gitu Iya, dia takut takut doyan bisa dicampur pas makan sama telur itu kadang kasih tahu gitu. Kalau misalnya dari utinya sendiri itu biasanya ngasih snacknya tuh apakah snack yang instan atau utinya kreatif bikin kayak nugget, bakso gitu? Itu sih katanya yang instan. Oh oke, jadi kayak keripik-keripik gitu. Iya itu dia kayak nabati yang coklat atau yang keju gitu. Terus ya itu snacknya. Tadi kan juga oke Bu, tadi Nalanya juga mengonsumsi makanannya porsinya kurang maksimal ya Bu. Itu kalau misalnya udah penuh perutnya atau dia udah merasa kenyang, biasanya dari ibunya atau dari utinya tetap ngasih makan atau udah dibiarin aja gitu? Ya enggak, ya pokoknya yang sak porsi itu kita bisa paling sisa 1 suapan atau 2 suapan kayak gitu dari porsi yang kita. Tapi kebanyakan sih habis gitu. Biasanya kalau misalnya sisa kayak gitu alasannya karena memang dia Memang mungkin udah penuh ya, udah penuh. tadi kan berarti kan ibu udah berusaha ya buat ngasih makan 3 kali sehari itu sebenarnya udah bagus sih Bu. Terus selingannya Seru nggak? kalau mau selingannya buah juga mengonsumsi. Buah dulu tuh dia diam, sekarang nggak sebenarnya. Berarti kurang mengonsumsi buah. Tapi kalau dia jus kayak apa namanya jus alpukat gitu, jus bola atau kasih susu di jus itu mau. Kalau misalnya bentuk gitu kurang suka ya. Iya, padahal dulu dia suka pas masih apa kayak barusan apa sih kayak 1 tahun setengah itu barusan apa sih mengenal itu kan tak potongin buah naga atau pisang tak potong-potong tak kasih garam dia makan sendiri mau. Sekarang agak bisa nih nggak tahu. Kalau di jusnya berarti Iya, mau dia. dikasih susu juga. Susunya tuh biasanya susu apa ini? Beli sih biasanya. Sekarang Oke. beli. Ini kan tadi sudah saya pantau kembali ya Bu. Kayaknya untuk penurunan berat badannya itu bukan karena faktor dari snack aja, tapi sepertinya Nala ini kayaknya kurang suka tekstur yang keras. Kalau nasi kan tadi dia mau, mungkin nasi ini tuh masih bisa dicerna juga. Dicerna di mulut ya Ibu, maksudnya bisa larut dalam air ya di mulut. Tapi kalau misalnya ayam, terus tadi kayak makanan-makanan kasar mungkin kayak buah itu kan juga bentuknya utuh, jadi mungkin memang Nala ini sedikit kendala dalam tekstur. Mungkin saran dari saya
untuk Nala sendiri ini tetap dikenali aja ibu. Jadi mungkin memang dari ibunya pingin Nala ini makan utuh ya, maksudnya pingin tetap makan, tapi teksturnya dirubah. Tapi menurut saya mungkin bisa dikenali kembali ibu, tapi secara bertahap. Kayak misalnya Nalanya diberi ayam yang memang sedikit kasar, tapi nggak apa-apa ibu untuk dipegang-pegang aja atau misalnya digigit aja. Itu mungkin dia bakalan mengenali kayak ini loh ayam gitu ya. Namun kalau misalnya memang untuk mengonsumsi itu tidak apa-apa ibu, kalau misalnya ibu masih mau dihalusin. Tapi kalau misalnya untuk mengenal tekstur biar dia tetap mau makan buah yang teksturnya tuh sedikit kasar. Kalau jus kan tadi lembut ya ibu. Kalau misalnya yang kasar kayak gitu tuh jadi dia tetap mengenali. Kan mungkin nanti semakin besar makanan bervariasi ya. Dan nggak mungkin juga ibunya tetap menghalusi kan. Jadi mungkin halusin terus. iya, jadi mungkin memang dikenali aja ibu teksturnya, tapi kayak secara bertahap. Mungkin dari ayam goreng, ayam gorengnya utuh aja dikasih di dalam piring gitu ya ibu, biar Nala tuh lihat oh ini bentuk ayam goreng. Terus misalnya ayamnya bentuk dada atau gimana, tapi tetap untuk makannya itu nggak apa-apa, dia tetap di teksturin gitu. Namun untuk yang manis-manis, kamu kenapa suka makan coklat? Enak ya coklat? Enak. Jadi kalau misalnya coklat ini tuh sebenarnya memang tidak disarankan ya ibu, karena memang dari berat badannya kurang mafuk ya dari normal. Tapi itu sudah bisa dirubah kalau misalnya Nalanya mengganti snack itu dengan kayak makanan buah yang besar-besar, terus atau kayak mungkin ibunya kalau ada waktu luang dikasih bikin nugget gitu ibu, nugget yang dari udang, dari ayam atau dari daging seperti itu. Untuk konsumsi cairan itu gimana? Minum airnya apakah minum air itu hanya di makanan utama atau dia pas main dikasih air? Karena minta ya kalau haus itu minta dia mau kok air itu mau. Selain air putih mungkin apa itu, selain jus mungkin dia minuman kemasan manis-manis gitu juga itu Kak. Iya. Lagi-lagi ya Bu, berarti solusinya kan tadi permasalahannya itu pertama Nala suka makan cemilan, makanan coklat, donat dan lain-lain. Terus kedua mungkin Nala memang kurang suka tekstur yang kasar. Mungkin solusi saya tuh yang tadi saya bilang, kalau misalnya memang tidak suka atau kurang menyukai tekstur, mungkin bisa dikenali secara bertahap. Mungkin targetnya tuh bisa 2 minggu pertama ibu. Kalau misalnya memang Nala tidak suka tekstur selama 2 minggu itu tetap dilanjutin aja sampai dia mengenali kalau misalnya tekstur itu makanan itu ada yang bertekstur dan ada yang tidak bertekstur secara kasar. Mungkin dari ibunya bersedia untuk selama mungkin 2 minggu bertahap mengenali gitu. Oke, untuk yang cemilan ini tadi kan Nala kan memang suka makanan manis. Nah mungkin makanan manis kan bukan dari cemilan aja ibu, bisa dari buah. Cuman karena memang Nala tidak suka tekstur yang kasar, mungkin bisa diganti makanan yang memang tekstur lembut. Mungkin dari Nala mungkin variasi buahnya kalau boleh tahu apa aja ibu? Variasi buahnya pisang, terus buah naga gitu. Itu biasanya Terus alpukat gitu. Oke. Itu Nala biasanya suka? Iya, tapi kalau di jus gitu kalau dulu tuh suka di apa kayak langsung kan kalau dipotong itu mau dia salad enggak mau. Dulu mau dia bisa juga. Kalau misalnya ice cream gitu-gitu oke. Nah kalau misalnya ibu kan berarti Nala kan suka es krim, mungkin bisa kreasinya tuh dalam bentuk es krim ya. Jadi bikin sendiri. iya bener ibu. Jadi Pernah kok dulu. jadi memang mungkin kalau jus itu kan memang sehat, tapi jus yang kalau kita tidak tahu cara pembuatannya kan bisa ditambah susu kental manis, gula dan lain-lain. Mungkin dari Nala sendiri bisa dibikinin ice cream, mungkin dari bentuk yang lucu-lucu, dari pure dari buah gitu. Mungkin dari ibu sendiri ada yang ingin ditanyakan, mungkin kebetulan lagi konseling. Ya itu dari jauh. Oke, mungkin terima kasih ibu udah mengizinkan untuk konsultasi sejauh ini. Dia udah keren karena konsumsi makanan dari Nala udah cukup baik, udah bisa makan proteinnya nyebut nabati, tempe tahu, hewani, sayur, dan karbohidrat juga cukup. Terus Nala juga dikenalin buah itu udah cukup baik, dia udah keren. Mungkin itu tadi pertimbangan-pertimbangan tadi. Mungkin sekian ibu dari sesi konsultasi.
Ini ada sedikit dari kami mungkin. Ini Dek, kasih. Wah, ini Dek. Wah, itu hadiah. Kasih ya Kasih Ibu hadiah, Kak. udah beri kesempatan. Terima kasih. Ini sama-sama. Nih. Ini bilang apa? Bilang apa? Bilang apa ke mbaknya? Mas,